Halo, nama saya Nabil Pratama Hidayat. Saya dari kelas B dan kali ini ingin menjawab pertanyaan dari tugas pop culture. Yang pertama ada jelaskan bagaimana video game baik dalam konteks naratif, story driven maupun permainan kompetitif membentuk pandangan pemain tentang kekerasan, kerjasama dan keadilan sosial. Dari segi kekerasan, game dengan cerita kompleks yang menggambarkan kekerasan sebagai bagian dari konflik menekankan dampaknya pada individu dan masyarakat. Contohnya ada game The Last of Us, ini meningkatkan kesadaran akan konsekuensi moral kekerasan. Lalu dari segi kompetitif, dalam game seperti first person shooter, kekerasan sering dinormalisasi sebagai alat kemenangan. Namun jika tidak diimbangi dengan konteks moral, bisa mengurangi sensitivitas terhadap kekerasan nyata. Lalu dalam konteks kerjasama, game naratif berbasis tim seperti It Takes Two mengajarkan pentingnya komunikasi dan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Lalu untuk game kompetitif, rata-rata game online seperti Apex Legends, Valorant, Dota 2 menekankan strategi dan kolaborasi dalam tim yang dapat memperkuat kemampuan kerjasama di dunia nyata. Lalu dalam konteks keadilan sosial, game naratif dengan tema sosial politik seperti Detroit Become Human, Paper Please menghadirkan dilema moral yang mengajak pemain berpikir tentang diskriminasi, hak asasi manusia dan keadilan. Lalu di game kompetitif, sistem peringkat dan hukuman dalam game kompetitif misalnya larangan bagi pelanggar aturan, menanamkan pentingnya fair play dan tanggung jawab sosial. Untuk pertanyaan kedua adalah gunakan contoh game populer seperti Fortnite, Grand Theft Auto, dan The Last of Us untuk menggambarkan bagaimana nilai-nilai tersebut diterjemahkan dalam gameplay dan cerita. Dalam segi kekerasan, Fortnite kekerasan adalah bagian inti gameplay. Pemain bertarung satu sama lain untuk menjadi yang terakhir bertahan. Tapi karena pendekatannya kartun dan penuh warna, kekerasan di sini lebih terasa dinormalisasi sebagai hiburan daripada ancaman serius. Ini menggambarkan bagaimana kekerasan dapat dinormalisasi dalam suasana yang lebih santai. Lalu dari GTA 5, di sisi lain GTA 5 memaksa pemain untuk masuk ke dunia yang penuh kriminalitas dan kekerasan. Tetapi ceritanya memberi konteks moral mengapa karakter memilih jalur kekerasan. Ini membuka diskusi tentang sebab, akibat, dan pilihan hidup. Lalu ada game The Last of Us yang memperlihatkan kekerasan dalam konteks bertahan hidup. Di sini setiap tindakan brutal meninggalkan kekerasan dalam konteks bertahan hidup. Baik pada karakter maupun pemain, ini mengajarkan bahwa kekerasan tidak pernah tanpa konsekuensi. Lalu dalam segi kerjasama, Fortnite dalam mode squad kerjasama menjadi inti permainan. Pemain harus berbagi sumber daya, menghidupkan teman, dan menyusun strategi untuk menang. Ini menanamkan nilai bahwa kerjasama lebih efektif daripada jalan sendiri. Lalu ada GTA 5, mode Haze dalam GTA Online memaksa pemain bekerja untuk menyelesaikan misi kompleks. Perencanaan yang buruk atau pemain egois biasanya berarti kegagalan yang secara langsung tak mengajarkan pentingnya kolaborasi. Di game The Last of Us, walaupun berbasis cerita, game ini menunjukkan bagaimana hubungan antar karakter seperti Ellie dan Joel bergantung pada kepercayaan dan kerjasama untuk bertahan hidup di dunia yang kacau. Lalu dari segi keadilan sosial, Fortnite sistem seperti Battle Pass mengajarkan prinsip keadilan yang sederhana. Pemain yang berusaha lebih keras akan mendapatkan hadiah yang lebih banyak. Ini mungkin terlihat kecil, tapi menanamkan konsep kerja keras berbanding hasil. Lalu di GTA 5, game ini menggambarkan dunia yang penuh ketidakadilan sosial, di mana ketimpangan ekonomi lebih keras akan mendapatkan hadiah lebih banyak. Ini menjadi cerminan keras dari realitas dunia nyata dan mengajak pemain merenungkan sistem yang rusak. Dari The Last of Us, pilihan moral adalah inti cerita. Apakah tindakan Ellie dan Joel selalu benar? Game ini memaksa pemain mempertimbangkan apa itu keadilan di dunia yang kehilangan aturan, mengaburkan batas antara benar dan salah. Lalu lanjut ke pertanyaan ketiga, diskusikan juga apakah pengaruh game lebih banyak memberikan dampak positif atau negatif terhadap pembentukan moral dan perilaku sosial dalam masyarakat. Video game seperti media lainnya memiliki dampak yang beragam tergantung pada bagaimana ia dimainkan, jenis gamenya, dan konteks sosial pemainnya. Mari kita telusuri dampak positif dan negatifnya terhadap pembentukan moral dan perilaku sosial. Dari dampak positif, ada empati dan moral. Game seperti The Last of Us membantu pemain memahami konsekuensi moral dan empati melalui cerita yang mendalam. Lalu ada kerjasama. Game seperti Fortnite atau Among Us mengajarkan pentingnya kerja tim dan komunikasi.
Lalu dari ketahanan mental, game kompetitif mendorong resiliensi dan strategi menghadapi kegagalan. Dan terakhir ada kesadaran sosial, game seperti Papers, Please memperkenalkan isu sosial dan etika global. Lalu untuk segi negatif, normalisasi kekerasan seperti game GTA 5 dapat membuat kekerasan terasa wajar jika tanpa refleksi kritis. Lalu ada perilaku antisosial, bermain berlebihan bisa mengurangi interaksi dengan sosial nyata. Dan terakhir ada keseimbangan moral. Narasi yang membiarkan pemain memilih tindakan moral dapat membingungkan konsep benar dan salah. Ke pertanyaan keempat, jelaskan bagaimana globalisasi game mempengaruhi cara budaya populer menyebar dan diterima di berbagai belahan dunia. Globalisasi game telah menjadikan video game salah satu kendaraan utama penyebaran budaya populer lintas negara. Berikut adalah beberapa cara bagaimana game mempengaruhi persepsi dan menerima budaya di berbagai belahan dunia. Ada representasi budaya. Game seperti Ghost of Tsushima memperkenalkan budaya Jepang ke pemain global. Sementara Assassin's Creed membawa pemain menjelajahi sejarah dari berbagai peradaban. Ini membantu menyebarkan apresiasi lintas budaya. Lalu ada adaptasi ikon populer. Fortnite misalnya sering berkolaborasi dengan tokoh budaya populer global seperti karakter Marvel atau bintang game, memperluas daya tarik budaya ini ke audiens yang lebih luas. Lalu ada budaya hybrid dan kolaborasi. Game menciptakan budaya hybrid dengan menggabungkan elemen dari berbagai budaya. Contohnya Overwatch menghadirkan karakter dari latar cerita yang berbeda, memperlihatkan keanekaragaman dari segi desain dan cerita. Lalu dari tren gaya dan bahasa, e-sport dan platform seperti Twitch menjadikan gaming lebih dari sekedar hiburan, tetapi juga bagian dari gaya hidup global. Bahasa juga berpengaruh dalam globalisasi game. Istilah seperti good game atau noob dapat menjadi bagian dari slang internasional melampaui tata batas bahasa. Yang pertanyaan terakhir, apakah teknologi ini berfungsi sebagai alat penyebaran nilai-nilai global yang bersifat homogen atau cenderung seragam dan sama, atau justru memperkaya kebudayaan lokal dengan cara-cara yang inovatif? Game sebagai produk global memiliki sifat dualisme. Di satu sisi menyebarkan nilai-nilai homogen yang cenderung seragam, di sisi lain membuka ruang inovasi untuk memperkaya kebudayaan lokal. Berikut adalah analisisnya. Penyebaran nilai global yang homogen diawali dengan dominasi budaya Barat dan Jepang. Sebagian besar game populer berasal dari negara Amerika Serikat atau Jepang. Nilai-nilai seperti individualisme, kapitalisme, dan fantasiarisme sering mendominasi konten. Misalnya Call of Duty menekankan militarisme ala Barat. Lalu ada standarisasi gaya hidup global. Tren seperti Battle Pass atau komestik dalam game memperkuat konsumsi digital melalui narasi dan visual. Sebagai bagian gaya hidup global mengurangi keberagaman preferensi budaya. Lalu ada simbol dan bahasa universal. Istilah seperti JIJI atau penggunaan desain universal dalam user interface cenderung menyederhanakan ekspresi budaya menjadi sesuatu yang seragam. Lalu ada pengayaan kebudayaan lokal dengan inovasi. Platform untuk eksplorasi budaya lokal, yaitu game seperti Ghost of Tsushima memperkenalkan elemen budaya Jepang melalui narasi dan visual yang kaya. Sementara Never Alone menghadirkan mitologi Alaska melalui kolaborasi dan komunikasi asli. Lokalisasi kreatif beberapa game besar yang menyesuaikan konten agar sesuai dengan budaya lokal seperti PUBG Mobile di India yang menciptakan elemen lokal untuk audiensnya. Lalu terakhir ada pengayaan kebudayaan lokal dan inovasi. Platform untuk eksplorasi budaya lokal seperti Ghost of Tsushima memperkenalkan elemen budaya Jepang melalui narasi dan visual yang kaya. Sementara Never Alone menghadirkan mitologi Alaska. Sekian, terima kasih penjelasan dari materi pop culture dari pertanyaan beserta jawaban. Terima kasih.